Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cerdik cendekia atau intelektual bangsa Indonesia pada saat itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu tahun 1987, serta simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional tahun 2006. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi terbatas. Upaya pengembangan sistem ekonomi Pancasila pernah dirintis oleh Profesor Mubyarto tahun 1980-an, belum menemukan wujud nyata untuk menyayangi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, yang menjadikan Indonesia sebagai konsumen daripada produsen dibanding negara lain. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru tahap wacana belum berada di tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang terakhir dan yang keempat, pragmatisme. Pragmatisme berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek seperti yang dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam simposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, di mana hasil ujian tersebut yang akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujian manusia adalah diperintahkannya melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi dan kebermanfaatan profesional, dan lain-lain adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti telah mensyukuri anugerah Tuhan. Kedua,
Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, serta bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis, sebagaimana dikemukakan oleh Noto Negoro, yang terdiri atas jiwa dan raga, makhluk individu dan sosial, serta makhluk Tuhan dan otonom, memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. 3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan hidup NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Adanya kerjasama yang sinergis antara individu dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang jauh lebih optimal. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan NKRI ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia, di mana setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik yang wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Pada sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Seperti yang kita tahu, selama ini pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau keuntungan perusahaan, sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan juga kelestarian lingkungan. Adanya situasi timbang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan, di mana pada akhirnya pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apa sih pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat, Western oriented. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia saat ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri.
pragmatis oriented. Mengapa sih kita perlu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Nah, alasan perlunya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, bagi dengan dalih percepatan pembangunan daerah yang tertinggal, maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal mulai digantikan dengan gaya hidup global. Dari semua materi yang sudah dijelaskan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan juga melibatkan partisipasi masyarakat luas.